Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya ya berupa infak dakwah yang telah bermurah hati sehingga channel dakwah ini dapat hadir eksis ya dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, baik yang di mancanegara maupun yang di dalam negeri ya, dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya ya, untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada juga ya, aku ucapkan terima kasih, semoga selalu always dan semoga always selalu anti skip, anti download ya. Kalau nggak anti skip, anti download gimana jadinya? Iklannya nggak masuk nanti. Dan bagi yang berkenan silahkan ya di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Semoga dengan itu engkau mempunyai catatan langit juga bahwa engkau telah ambil bagian dalam syiar dakwah Islam ini. Dan atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih dan terima kasih kembali. Ya, semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Oke, sebelum kita lanjutkan kajian kita kali ini, terimalah salam dariku adalah salam Islam rasionalis. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah aku janjikan di kajian kita di menu tambahan di mampir ngombe ya, yang itu kita upayakan di pagi hari, bahwa aku akan memberikan tanggapan atas komentar kita dari Lae Octavianus Huta Barat ya. Lae Huta Barat ya. Ini sebetulnya komennya ini masuk di mampir ngombe di pagi, cuman kalau aku bahas ke sana nanti tumpuk dia ya, karena kita sedang asik melanjutkan tentang binatang-binatang dalam kitab suci ya. Supaya kamu juga tidak dianggap binatang nanti. Oke ya, maka aku akhirnya memilih untuk memutuskan sudahlah kita bawa ke kajian utama ya, karena memang juga ini sangat pelik juga nanti akhirnya ini ya. Begini komen dari Lae Octavianus Huta Barat. Gus, setelah mengikuti kajian Gus Beti, saya menyimpulkan dalam kurung sementara bahwa Gus Beti lebih mengutamakan pembahasan ketuhanan yang berdasar dalil dan cenderung aksiomatik. Gus Beti tidak mengkonfirmasi apakah boleh ibadah atau sembahyang bertanya langsung kepada Allah pakai puasa 40 hari ya, dan seterusnya. Gus Beti itu menurut saya itu tidak percaya wangsitan begituan, karena Gus hanya percaya Al-Quran sebagai firman Allah yang abadi. Artinya ujung-ujungnya bagi Gus Beti bahwa satu-satunya jalan untuk datang kepada Allah adalah melalui Al-Quran sebagai firman Allah satu-satunya ya, dan pernyataan Allah satu-satunya.
Katakanlah Al-Quran historis turun di abad ke-6 ya. Sebetulnya ke-6 sudah akhir ya, menuju abad ke-7 ya. Atau pertengahan lah ya. Tapi sejatinya abadi sebagai firman Allah. Ya, abadi sebagai firman Allah. Jika tidak serasi dengan ini akan ditolak. Tapi saya pikir ini senada dengan pemahaman Yohanes bahwa firman itu adalah Allah. Ya. Coba Gus tunjukkan argumen jika kiranya bahwa kata-kata saya ini masih salah, atau mungkin anggapan saya salah bahwa seorang Gus Muti tidak menerima wangsit-wangsitan lagi alias kanon tertutup. Ya. Alias kanon tertutup. Alhamdulillah kopinya sudah datang. Ya, alias kanon tertutup. Kanon tertutup artinya dia sudah tidak menerima kanon lagi, gitu maksudnya Kang Mas Huta Barat ini ya. Apalagi agaknya Gus nggak mau membahas siapa dia yang disebut akan duduk di sebelah kanan Allah. Apakah perkataan Mazmur 110:1 artinya Mazmur 110 ayat 1 ya. Ini akan dibatalkan ataukah bisa diadaptasi dari Al-Quran? Belum saya lihat penjelasannya dari Gus. Lalu khususnya mengenai firman itu adalah Allah, berarti kita harus menerima bahwa firman tertulis adalah yang dimaksud firman Allah yang abadi itu. Ujung-ujungnya firman itu Allah, artinya itu bukan dua tapi ya satu jua. Oke. Menarik ya. Ini harus diikuti hati-hati nih, pelan-pelan ya. Itu sudah diberikan tanggapan, terima kasih ya, oleh Kang Mas kita EM dari Jogja ya. Dan sudah dibalas oleh Lai Octavianus Huta Barat ya. Begitu ya, ini jawabannya ya. Bagus, monggo silahkan dilanjutkan ya. Dan ini kita bisa belajar dari Lai Octavianus Huta Barat dan Kang Mas Edi Margono dari Jogja. Lai Octavianus Huta Barat, tolong nanti disertakan ya komen berikutnya asalnya dari mana supaya kita menjadi tahu bahwa kita banyak saudara di mana-mana. Kedua saudara kita ini memberikan contoh diskusi yang baik gitu ya. Ini kan baik, ini saling beradu argumen secara terhormat, secara dewasa. Jadi yang kekanak-kanakan itu ya sudahlah. Namanya juga anak-anak, dibuang aja jauh-jauh ya, atau dibiarin aja. Mungkin dia lagi senang bermain-main gitu. Karena tidak bisa, orang meskipun dewasa tapi kalau psikologisnya masih kekanak-kanakan ya begitu. Namun demikian, kalaupun dia katakanlah masih remaja tapi psikologisnya sudah dewasa, dia akan bisa berbicara untuk hal-hal yang sangat sensitif sekalipun itu tidak masalah dibicarakan, tetap dengan hormat, tidak lalu memberikan hujatan-hujatan atau justifikasi yang tidak lebih dari tuduhan-tuduhan kosong belaka. Maka sekali lagi aku ingatkan, dalam kajian Islam rasionalis ini ya, yang nanti kita compare dengan sebetulnya sih enaknya itu mengcompare Kristen dan Yahudi, tapi Yahudinya agak sulit kita mencarikan teman ya. Itu kalau sudah terjadi komparasi antara Islam dan Kristen, karena itu sama-sama dipeluk dua besar ya di negara kita ya, Yahudi jarang ya. Itu nanti perlu sifat kedewasaan. Kedewasaan itu artinya bukan dewasa umur, tapi dewasa jiwanya, psikologisnya. Dia siap berdiskusi dengan santun sekalipun itu untuk hal-hal yang sensitif. Nah, kedewasaan itu di situ. Jadi malu kalau untuk menghujat, menyerang, ya, menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tujuannya menyudutkan tanpa literasi yang begitu jelas gitu. Itu malu. Ya, jangankan kita di kampus saja yang begitu-begituan nggak laku, diketawain. Ini orang apa maunya? Sama mahasiswa itu diketawain, nggak laku gitu itu. Ya, jadi kita
bercara pandang ke depan, yang punya malu gitu ya. Karena nanti tersisihkan, karena perkembangan selanjutnya di kehidupan kita nanti itu perkembangan yang itu didominasi dengan cara bagaimana kerangka berpikir seseorang itu disampaikan. Kalau dia menyampaikan kerangka berpikirnya saja sudah di luar dari constraint akademis itu kamu masuk kampus saja diusir kamu. Sudah nggak usah ikut kamu. Bikin esai. Kecuali punya argumentasi disampaikan dengan bagus, dengan hormat, saling menghormati. Ini sebagai contoh oleh Mas EM dan Lai Huta Barat ini bagus ini ya. Terlepas nanti setuju atau tidak setuju itu hal lain, tidak ada masalah. Ya. Oke. Lai, aku mulai kasih komentar ya Lai ya. Aku kasih komentar sebagai wujud apresiasiku, terima kasihku kepadamu, kamu telah meluangkan waktu, dan kalau nulis panjang-panjang artinya tentunya ada pikiran dan waktu yang kamu curahkan ya. Maka karena kamu telah menyampaikannya dengan santun, aku harus memberikan tanggapannya. Oke. Enaknya kita kasih judul apa ini ya? Karena nanti dia menukik di Yohanes 1 pasal 1 ya. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah ya. Maka aku kasih tajuk lah ya. Yesus itu sebetulnya firman atau berasal dari firman. Ya. Yesus ya sebenarnya firman atau berasal dari firman. Nih ya. Maka di sini adalah Injil. Nggak usah Injilnya, nggak usah ya. Ini aja. Yohanes 1:1 nanti versus ya, referensinya itu bisa kamu lihat di Lukas berapa? Lukas 1 juga 26 sampai ke 38. Gini ya. Oke lah ya, aku coba kasih tanggapan. Anu dia hilang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa dipahami penjelasannya ya. Ini taruh sana dulu. Oh, masih panas. Kopinya masih panas. Sini. Gini lah ya. Jadi pertanyaanmu yang panjang itu aku bagi menjadi 8 nomor ya. Supaya bisa aku menjelaskannya supaya enak. Pertama, Gus setelah mengikuti kajian Gus Beti, saya menyimpulkan dalam kurung sementara bahwa Gus lebih mengutamakan pembahasan ketuhanan yang berdasar dalil dan cenderung aksiomatik. Maka jawabanku yes. Ya. Yes. Karena kita tidak tahu Tuhan. Ya. Yang tahu tentang Tuhan itu ya Tuhan itu sendiri. Kalau dia bilang oh dia tahu Tuhan begini-begini itu kan dalam hipotatif dia. Ya. Hipotatif itu hipotesa dia. Ya, itu tidak aksiomatik karena kan dia yang ngomong. Sedangkan kita ini kan imanen. Ya, sedangkan Tuhan ini kita sepakati Tuhan yang Allah ya, yang YHWH ya, bukan Tuhan yang lainnya ya. Ya. Karena Allah itu pasti Tuhan belum tentu Allah. Nah, ini mungkin
Lai bingung, ikuti kajian aku 2 tahun yang lalu ya. Jadi bagiku lah ya, Yesus itu Tuhan tidak ada masalah, tapi dia bukan Allah. Ya. Lihat sejarahnya bagaimana diksi Tuhan itu berasal dari Tuhan. Ya. Maka kalau di sini ya membahas ketuhanan itu kita fokus Tuhan yang Allah, yang YHWH, yang menjadikan langit dan bumi, bukan Tuhan-Tuhan yang lain ya. Oke. Yang paling tahu tentang siapa Tuhan ya Tuhan itu sendiri lah. Kalau ada orang mengatakan Tuhan begini begitu, misalkan orang-orang filsafat, itu sebatas kerangka berpikir dia, artinya itu hipotesa, hipotatif. Ya maybe yes, maybe no. Tapi kalau sudah Allah sendiri yang menyatakan, dia aksiomatik. Makanya kemarin kan ada yang aku suruh keluar aja lah, nggak usah di sini. Gitu. Karena aku nggak bisa melihat orang kalau sudah kebenaran aksiomatik masih dia bantah lah, mau apa lagi kita. Aku sudah bilang dan kita sudah percaya bahwa ini spidol, ini aksiomatik, ini spidol. Terus dia bilang ini itu center, tahu center ya? Atau ini dia bilang cangkir gitu. Kan lebih baik kita suruh pergi aja lah, nggak usah di sini. Gitu. Karena itu aksiomatik, kitab suci itu aksiomatik. Ya, kemarin aku sudah menjelaskan bahwa di Al-Quran itu dikatakan hanya karena iman dan amal soleh lah seseorang itu masuk ke dalam surga. Nah, itu masih dia bantah berdasarkan hadis yang dia tidak bisa memahami itu hadis. Yang mending tak usir aja, jangan di sini, cari tempat lain. Apalagi bisa diharapkan ketika Lai sudah menjelaskan ini spidol, tapi dia bilang oh tidak, itu gelas atau itu kacamata, kan mending disuruh pergi aja. Nggak ada gunanya kan. Orang-orang seperti itu nggak berlaku di sini. Dan itu berlaku untuk siapapun. Jangan membantah kebenaran aksiomatik. Nah, aksiomatik tentang Allah, tentang Tuhan, tentang Yahweh, itu hanya Allah atau Yahweh itu sendiri yang tahu. Nah, di mana Allah atau Tuhan itu menyatakan atau Yahweh itu menyatakan dirinya, yaitu di kitab suci. Gitu loh. Jadi memang harus aksiomatik. Kalau nggak aksiomatik, dia kan menjadi relatif, menjadi nanti menurut filosof ini, filosof itu beda-beda. Nah, yang aksiomatik itu ada dia di kitab suci. Gitulah ya. Ya. Jadi apa yang kau bilang, Gus, setelah mengikuti kajian Gus, seperti saya menyimpulkan bahwa Gus lebih mengutamakan pembahasan ketuhanan yang berdasarkan dalil dan cenderung aksiomatik. Iya. Lai tahu artinya dalil. Dalil itu petunjuk. Dulu ya. Dalil itu kalau bahasa gampangannya kita petunjuk. Harus ada petunjuk ya. Nanti aku ingatkan ya sama kau, coba dibaca kitab Ulangan 2929. Ya. Ulangan 2929. Ini ya. Ulangan 2929. Jadi nggak bisa lah ya kalau ngarang-ngarang. Kalau sudah tidak alkitabiah, jadinya ya seperti contohnya Tritunggal. Aku kan berkali-kali bilang, Tritunggal itu biarlah dia hidup dalam dogma, tapi dia mati dalam logika. Biarlah dia hidup dalam dogma, tapi dia mati dalam alkitabiah. Karena apa? Secara logik tidak bisa, secara alkitabiah juga tidak bisa. Gitu loh. Ya kalau dia mau hidup ya dihidupi dalam dogma. Nah itu sebagai bentuk kedewasaanku ya, bahwa aku menolak Tritunggal itu karena secara logik itu tidak bisa dibenarkan. Otak mana bisa membenarkan Tritunggal itu? Ya, 1 ya 1, 3 ya 3 gitu ya. Juga Alkitabnya tidak mendukung karena tidak ada di sini penjelasannya itu.
Tapi aku tetap menghormati juga. Ya silakan saja kalau itu mau dipakai sebagai konsep teos, ya. Makanya aku katakan silakan dihidupi dalam dogma. Kalau dibawa ke meja diskusi, itu remek itu. Nggak bisa. Orang nggak alkitabiah kok, juga nggak logik kok. Lihat diskusiku tentang, tapi di channel ini belum ada ya. Itu dulu yang ngunggah itu teman-teman atau kamu lihat di channel lain ya. Tauhid dan Tritunggal. Itu aku dengan salah satu dosen sekolah tinggi Salem dulu. Namanya dia ngajar di Salem itu atau di apa itu. Dan sekarang nggak tahu apakah masih jadi dosen atau pendeta atau apa, nggak tahu. Kamu lihat situ. Aku filenya punya, cuman lagi-lagi waktu nggak punya. Kan itu harus dikompres dulu, kemudian dirubah format videonya menjadi MP4 baru bisa diunggah. Nah untuk itu aku nggak punya waktu, tapi filenya aku ada. Daripada nunggu di channelku, silakan lihat di channel lain lah. Ya, nggak bisa. Kalau orang bilang Tuhan begini begitu, tidak ada pijakan alkitabiahnya. Yaitu namanya hipotatif, bukan aksiomatik. Ya maybe yes, maybe no, gitu. Tapi kalau sudah Alkitab yang mengatakan, ya Kitabullah yang mengatakan, itu sudah nggak bisa dibantah, menjadi kebenaran yang aksiomatik. Begitulah ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bentar nunggu kopi ini. Ya, yang kedua, ya. Gus Beti tidak mengkonfirmasi apakah boleh ibadah atau sembahyang bertanya langsung kepada Allah pakai puasa 40 harian dan seterusnya dan seterusnya. Jawabanku gampang saja lah. Ngapain kita cari yang sulit-sulit? Orang sudah disediakan kok. Ya. Ya, tentang ibadah itu sudah disediakan. Ya. Kalau kalian Kristen itu ada di kitab sucinya, ya. Nanti kalau di teman-teman Yahudi itu biasanya itu kan menyangkut fikih nanti kalau tentang ibadah ya. Itu kalau teman-teman Yahudi itu biasanya di kitab Talmud, ya. Di sana nanti aturan-aturan main ibadah itu di sana. Dan aku harus mengakui secara jujur, fikih Yahudi itu jauh lebih berat, lebih rumit daripada fikih Islam. Artinya Gusti Allah Ingkang Maha Agung itu ketika dalam era Yahudi begitu berat, begitu ribet, begitu apa ya, begitu ketat, tapi di Islam telah diberi kelonggaran. Ya, karena kenapa? Karena Yahudi, Nasrani, Islam itu dari satu sumber yang sama yaitu Allah. Dia yang punya aturan. Mau diketatkan kayak mau disempitkan kayak kita tinggal nerima saja ya, sami'na wa atona ya. Itu bin loh. Lagi. Jadi gitu ya. Untuk apa aku harus mengkonfirmasi ya? Tanya langsung. Apa ada yang bisa tanya langsung? Pakai puasa 40 hari, itu puasa apa 40 hari itu? Ya. Kalau dalam kami Islam ada Al-Quran, ada hadis. Nanti tentang praktisnya itu di hadis. Ya sudah disiapin dan kita tidak boleh mau tanya langsung gimana mau puas, jangan kan 40 hari. Ya. Ngapain capek-capek puasa, orang sudah diberi petunjuk lengkap, kok cari petunjuk dengan maunya ke Allah langsung. Apa ya bisa? Nah ya. Tolong dipahami, dalam konteks Islam seperti itu. Ada hadis, ada Al-Quran. Hadis itu biasanya lebih banyak hal yang praktisi. Ya, di Al-Quran itu ada perintah sholat. Tapi bagaimana praktis sholatnya itu nanti kita lihat di hadis. Ya, pakai takbir, pakai ruku, pakai sujud, pakai duduk, tumak nina. Ya, seperti itulah ya. Jadi ngapain lagi kita kok mau tanya kepada Allah, orang sudah ada petunjuknya kok. Tanya itu kan kalau tidak ada. Gitu. Kalau tidak ada baru tanya. Orang sudah ada petunjuknya kan tinggal ngikuti gitu. Ya lah ya.
tentang puasa 40 harian gitu ya. Itu mungkin di dunia kekristenan ada puasa 40 harian, monggo. Kalau di Islam tidak ada. Puasa itu ya di bulan Ramadan itu atau puasa sunnah itu ya. Puasa yang diikat dalam ikatan hitungan tempus 40 hari itu tidak ada. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Gus Beti ya, itu menurut saya tidak percaya wangsit-wangsitan begituan, karena Gus hanya percaya Al-Quran sebagai firman Allah yang abadi. Gimana lah ya untuk menjelaskannya? Aku ini suka budaya, ya. Aku suka budaya. Kalau kita berbicara wangsit itu berarti nisbahnya kan ke Jawa ya. Sudah diunggah ya? Wangsit itu apa dulu gitu loh. Ya. Wangsit itu kan petunjuk lah, gampangannya begitu ya. Petunjuk ya. Terus ngapain juga wangsit-wangsitan? Ya. Karena kan sudah aku bilang tadi, Al-Qur'annya sudah ada dan itu sudah digaransi dari Allah. Terus ngapain wangsit-wangsitan? Sekarang wangsit itu dari mana? Ya, dari mana wangsit itu? Apakah dia dari Allah? Karena kalau berbicara hal-hal yang gaib harus ekstra hati-hati. Ya, itu nanti kita bicara lain waktu lah ya. Oh ini gaib, tapi ini gaib yang dari Allah via malaikat, atau ini yang dari jin gitu ya. Itu nantilah ya. Tapi intinya tidak perlu wangsit-wangsitan karena sudah ada, sudah lengkap. Ya. Jadi ya Al-Qur'an sebagai firman Allah yang abadi itu sudah cukup. Ya. Sejumlah 6.236 ayat, 30 juz. Itu sudah cukup. Ngapain lagi cari wangsit-wangsitan ya. Oke. Jadi ingat era-era tahun 80-an ya. Dulu ada Porkas ya, terus berubah nama menjadi Sumbangan Dana Sosial Berhadiah SDSB. Namanya diganti macam-macam tapi intinya tetap aja judi, cuman dilegalkan kan gitu. Nah, judinya judi nomor. Nah, pada saat itu banyak orang cari wangsit. Itu juga cari wangsit lah ya. Jadi pada saat-saat seperti itu yang namanya tempat angker itu nggak ada. Justru dicariin sama orang tempat angker untuk cari wangsit gitu. Jadi sebetulnya angker atau tidak angker itu hanya suasana hati aja ya. Nggak ada dulu tempat angker di era-era itu. Justru orang ke kuburan, ke gunung, kemana kayak yang dikirain angker untuk cari nomor. Itulah namanya wangsit. Wangsitnya apa? Wangsitnya apa? Gitu. Petunjuknya apa? Gitu. Ya, nggak lah ya, nggak ada bang. Aku nggak percaya begitu. Nggak perlu lah. Cukup Al-Quran saja. Gitu. Oke. Yang keempat, ini panjang ini ya. Artinya ujung-ujungnya bagi Gus Beti bahwa satu-satunya jalan untuk datang kepada Allah adalah melalui Al-Quran sebagai firman Allah satu-satunya dan pernyataan Allah satu-satunya. Gimana aku harus menjelaskannya ini ya? Inilah ya, supaya jangan terjebak kata satu-satunya. Satu-satunya kalau dilihat dari tempus delictinya setelah Islam turun ya, di pertengahan atau akhir abad ke-6 yang berikutnya berlanjut ke abad ke-7 itu iya. Ya. Ketika itu iya, Al-Qur'an firman Allah menjadi satu-satunya. Tempusnya ingat, ketika Kanjeng Nabi telah menurunkan Al-Qur'an kepada kita, manusia di bumi ini, maka dia menjadi satu-satunya firman Allah. Tempusnya di situ. Nah, ini yang sudah mengikuti kajian bahwa semua nabi itu muslim tapi tidak semua nabi Islam itu akan mudah menerima penjelasanku. Ya. Kenapa aku katakan tempusnya seperti itulah yang harus dipahami? Karena kitabullah itu bukan hanya Al-Qur'an. Ada Suhuf Ibrahim. Terus nanti ketika zaman kenabian beralih ke zaman Nabi Musa, ada Torah,
Torah itu artinya hukum. Torah Musa berarti hukum Musa. Jadi jangan bilang hukum Torah, itu jadi hukum-hukum jadinya. Ya. Setelah itu nanti ada juga Zabur ya. Yang disebut Mazmur itu ya. Terus nanti ada lagi Injil. Ada lagi Al-Qur'an. Nah, Kitabullah itu bukan hanya Al-Qur'an. Cuman semuanya ini kan kitabullah ini dari mulai suhuf, dari mulai Torah, dari mulai Injil, Mazmur, ya. Mazmur dulu dan baru Injil ya. Itu semua nanti bermuara di Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu akhir dari semua kitabullah. Maka kalau saat ini, iya dia dikatakan satu-satunya pernyataan Allah. Karena dia hilang deh. Karena dia itu merupakan kumulatif dari kitab-kitab terdahulu. Kitabullah Allah yang terdahulu. Makanya kitab-kitab terdahulu itu cara menjaganya gimana? Ya kalau sudah dirusak, diturunkan kitab berikutnya. Dirusak, diturunkan kitab berikutnya. Nah Al-Quran ini kitab terakhir. Maka dia dijaga dengan cara tidak ada lagi ya yang bisa merubah-rubah di dalamnya. Ya, original teks loh ya. Bukan terjemahan. Kan kemarin ada katanya di Saudi beritanya ya diedit berapa itu. Ini diedit apanya? Terjemahannya atau original teksnya? Ya. Karena Allah sudah menggaransi, kenapa digaransi? Begitulah cara pelindungannya. Kalau dulu itu melindunginya dengan, jadi jangan katakan bahwa kitab-kitab dulu tidak dilindungi sama Allah. Dilindungi, cara menurut pelindungannya seperti itu. Ya. Kalau ini dirusak, diturunkan lagi. Rusak, turunkan lagi. Rusak, sampai akhirnya ke Al-Qur'an. Mana dari Al-Qur'an nih? Nah, jadi semua kitab-kitab terdahulu itu terkumulatif di sini. Jadi kalau kamu katakan satu-satunya, iya setelah Kanjeng Nabi mengajarkannya, menurunkannya kepada manusia di bumi. Kalau dilihat dalam rentang waktu yang panjang, ya tidak satu-satunya. Karena ada suhuf, ada Torah, ada Zabur, ada Injil. Ya. Nah, semua itu terkumulatif di sini. Oke. Itu yang keempat. Yang kelima, Yang kelima ya. Katakanlah Al-Qur'an historis turun di abad ke-6. Tapi sejatinya abadi sebagai firman Allah. Jika tidak serasi dengan ini akan ditolak. Tapi saya pikir ini senada dengan pemahaman Yohanes bahwa firman itu adalah Allah. Nah ini harus hati-hati aku jawabnya. Gini, katakanlah Al-Quran historis turun di abad ke-6. Tapi sejatinya abadi sebagai firman Allah. Jika tidak serasi dengan ini akan ditolak. Maka jawabanku iya benar. Dan tentang kitabullah tadi sudah aku ceritakan di pertanyaan yang keempat ya. Benar. Karena beragama itu kan dengan kitab suci. Kitab suci itu menjadi parameter kebenaran. Kalau dia seiring dengan logik, seiring dengan kitab suci, yaitu Al-Quran, maka kita terima. Kalau tidak, ya tidak kita terima. Gitu, Mas. Jadi posisi Al-Quran itu adalah sebagai parameter kebenaran. Ya. Kalau dia selaras dengan Al-Quran, ya kita terima. Kalau tidak, ya kita tolak. Begitu. Ya. Jadi dua. Ya. Ini aku jelaskan sekali lagi. Ya, logik itu berperan untuk memahami Al-Quran. Akal itu berperan untuk memahami Al-Quran, tapi jangan diakal-akali gitu loh. Ya. Oke. Yang kesininya ini aku nggak sepakat, Mas. Tapi saya pikir ini senada dengan pemahaman Yohanes bahwa firman itu adalah Allah. Nah, itu yang aku nggak sepakat. Makanya nanti kita diskusikan di sini.
Yang sampean kutip itu kan Yohanes 1 pasal 1. Ya. Potongan dari Yohanes 1 pasal 1 itu adalah bahwa firman itu adalah Allah, ya. Oke. Yang itu aku tidak setuju dengan pikiran sampean, ya. Tapi saya pikir ini senada dengan pemahaman Yohanes bahwa firman itu adalah Allah. Nah, pikiran sampean itu saya tolak, ya. Saya tidak sepakat itu. Oke. Sekarang yang 6. Coba Gus tunjukkan argumen jika kiranya bahwa kata saya ini masih salah. Atau mungkin anggapan saya salah. Bahwa seorang Gus Bekti yang tidak menerima wangsit-wangsitan lagi alias kanon tertutup. Ini Mas. Sampean boleh baca di sini di Ulangan 29. Ya, di Ulangan 299. Ini sudah merujuk kepada kanon tertutup. Lah kanonnya saat ini ya Al-Qur'an itu. Jadi tertutup bagi yang lain only Al-Qur'an. Ya. Kanonnya tertutup sudah. Coba sampean baca di sini. Ya, kalau aku bacakan di sini begini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Ya, aku bacakan di sini. Ulangan 29 ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi tidak hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, ya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Apa yang bisa kita ambil? Hal-hal yang tersembunyi yang Allah tidak nyatakan itu urusan Allah, itu bagi Allah. Kita hanya sebatas apa yang dinyatakan Allah. Di mana dia menyatakan dirinya seperti yang aku bilang di poin yang pertama tadi, ya di sini. Di Al-Qur'an, di Torah, di Injil. Gak bisa kita ngarang-ngarang. Jadi kalau sampean bilang aku nggak percaya wangsitan, lah ngapain juga pakai wangsit? ya. Kalau sampean bilang, coba Gus tunjukkan argumennya. Argumennya di sini, Mas. Ya, hal-hal yang tersembunyi yang tidak dinyatakan oleh Allah itu milik Allah. Bagi kita hanya yang Allah nyatakan saja. Jadi otak tidak liar. Dinyatakan dalam ulangan 6 atau ulangan 4 itu ya. Coba kita lihat. Ya. Ulangan 6:4 ya. Nih. Ya. Ulangan 6:4 dan Markus 12:29. Jangan lari dari ini. Ini yang bilang Musa, ini yang bilang Nabi Isa atau Yesus. Nanti dilihat lagi di Al-Qur'an itu bertebaran, tapi di surat 112 ya, Al-Ikhlas itu. Ya. Quran surat Al-Ikhlas. Ya, 100 berapa? Betul. Alhamdulillah. 112. Ini ada berapa ayat? 6 ayat. Dari ayat 1 sampai 4. Ini. Jadi di kanonnya itu tertutup sudah. Sudah inilah. Ya. Ini semua sama ini. Ya. Semua sama. Ini ehad, cuman dialeknya aja beda. Ini ehad, ini ahad. Nah, nanti lagunya teman-teman Kristen tidak semua loh ya. Kristen yang Tritunggal, karena mereka bagaimanapun harus menjadikan Yesus itu Allah, maka mereka akan bermain di linguistik. Oh, itu ehad. Dia bilang, ehad itu kesatuan, bukan yahid. Gitu biasanya. Tapi itu lagu lama lah ya, sudah biasa kita dengar seperti itu ya. Kan tinggal dikonfirmasi saja ke orang-orang Israel sana. Apakah Yahudi memahami ehad itu seperti orang Kristen sekarang memahami? Kan ya enggak.
Kalau memang Tritunggal itu ada, sejak sononya sudah ada Tritunggal. Tritunggal itu adanya kan di abad-abad kemudian setelah masuk ke kekristenan. Dan itu kan pola pikirnya si Tertullian. Makanya teman-teman Kristen sekarang sampai sekarang berantem nggak selesai-selesai. Mungkin ya sampai yaumul sa'ah. Yang satu bilang Tritunggal, yang satu bilang Oneses, yang satu bilang Tunggal. Nggak selesai-selesai itu berantem terus. Masing-masing punya gerbong. Karena apa? Karena tidak taat terhadap kanon tertutup. Itu loh lah. Kalau dia mengikuti kanon tertutup, selamat dia. Ya ahad, selamat. Ya. Ini yang aku bilang, kita tidak boleh beragama itu dengan akal memahami kitab suci, bukan diakal-akali. Kalau ehad terus dibedakan dengan yahid itu diakal-akali atau akal-akalan. Karena apa? Fakta historisnya Yahudi tidak pernah memahami ehad itu satu kesatuan. Dan faktanya Tritunggal tidak ada dalam Yahudi. Ya, seperti itu. Justru kalau kita lihat dari sini saling berkesinambungan. Ehad, ahad, satu, tunggal. Ya. Makanya rabi-rabi itu mengatakan yang mereka sembah itu dari lihat kriterianya itu sama yang disembah Islam. Cuman di sini dia sebut YHWH, di sini alif lam lam ha. Sebetulnya sama juga dengan yang teman-teman Kristen kita dari Saksi Yehova dan dari Kristen Tauhid sama. Yang Tritunggal tidak sama. Orang sudah jelas ada yang lain kok setelah Allah, setelah Bapa kok masih ada Roh Kudus, ada Anak. Ya. Itulah ya. Jadi kalau misalkan tunjukkan, ya ini aku tunjukkan nih. Dasarnya di sini di Ulangan 29 terus lari ke sini. Kita nggak bisa lepas dari ini. Ini yang bilang siapa? Allah, maka dia aksiomatis. Ya. Yang ke-8 ya. 7 sudah ya. Oh, yang ke-7 sekarang ya. Apalagi agaknya Gus nggak mau membahas siapa dia yang disebut akan duduk di sebelah kanan Allah. Apakah perkataan Mazmur 110.21 ini akan dibatalkan ataukah bisa diadaptasi dari Al-Qur'an? Belum saya lihat penjelasannya dari Gus. Maka kamu jujur ya. Kamu jujur itu apa? Kamu bilang belum saya lihat. Kalau belum saya lihat itu berarti kamu harus merevisi pernyataanmu yang di atasnya. Apalagi agaknya Gus nggak mau membahas siapa dia yang disebut akan duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Itu harus kamu revisi. Aku bukan tidak mau membahasnya. Sudah aku bahas, cuman kamu belum lihat. Gitu loh. Makanya ngikuti kajian-kajianku itu nggak bisa main cuplik-cuplikan ya. Sudah aku ini dia. Tuh, kamu tonton di sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kamu ajukan lagi pertanyaan. Ya. Jadi aku sudah bahas, kamu aja yang tidak ngikuti. Seperti yang pengakuanmu jujur itu ya. Bahwa belum saya lihat penjelasan dari Gus. Ya, belum sesuatu yang belum kamu lihat itu bukan berarti tidak ada. Sudah ada ya. Ini loh, sudah ada. Ya, cuman kamu belum lihat. Jadi bukannya aku tidak mau membahas itu, bukannya aku tidak mempedulikan komentarmu. Aku pedulikan, aku perhatikan ya. Oke. Sekarang yang terakhir, udah berapa lama nih? Waduh, sudah 44. Yang 8 ya. Lalu khususnya mengenai firman itu adalah Allah. Berarti kita harus menerima bahwa firman tertulis historis adalah yang dimaksud firman Allah yang abadi itu. Ujung-ujungnya firman itu Allah. Artinya itu bukan dua tapi ya satu jua. Nah, di sini yang bermasalah. Dari mana kamu bilang bahwa firman itu adalah Allah? Maka kamu itu menukil dari ini. Yohanes 1 ini. Ya. Makanya aku bilang, coba kamu baca Lukas 1:26.
sampai 38. Ini kamu baca, kamu versuskan. Jadi kamu nanti bisa menentukan Yesus itu sebenarnya firman atau berasal dari firman. Gitu loh. Ya. Firman atau berasal dari firman. Ya. Misalkan aku nih, ya, dari Kota Batu. Gus Beti dari Kota Batu. Apakah Gus Beti itu Kota Batu? Ataukah Gus Beti itu dari Kota Batu? Ini permainan filsafatnya ini membingungkan kalau nggak paham. Ya, aku ulangi. Gus Beti dari Kota Batu atau Gus Beti itu Kota Batu? Supaya kamu jelas, ya. Jadi kamu nanti baca ini, ya. Nanti baca ini. Terus kamu tentukan, Yesus itu sebenarnya firman atau berasal dari firman. Supaya pemahamanmu tentang Yohanes 1 pasal 1 itu bisa benar. Meskipun ini polemik, kita abaikan dulu lah polemik bahwa itu himne platonis yang dimasukkan oleh Yohanes. Sedangkan nama Yohanes itu sendiri juga polemik. Apakah benar kitab Yohanes itu yang nulis Yohanes? Karena itu kan dinisbahkan ke Yohanes itu setelah berapa ya? 2 abad berikutnya. Kita tidak tahu siapa yang nulis itu sebetulnya. Ya, terus dinisbahkan kepada Yohanes. Ya. Terus apakah Yohanes itu memang mengatakan seperti apa yang dikatakan dalam Yohanes 1 pasal 1? Karena menjadi polemik bahwa ini disadur dari himne platonis. Tapi itu sudahlah, kita abaikan dulu ya. Kita langsung masuk ke sini. Terjemahannya ini pun itu beda-beda lah ya. Ada yang pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalaupun diterjemahkan seperti itu otak harus cerdas. Bukan berarti firman itu terus Allah. Sama begini, itu bertebaran di Perjanjian Lama. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob. Ya. Ya. Allah Abraham, Allah Esau, Allah Yakob. Ya. Lanjut lagi ya siapa? Allah Musa atau siapa lagi? Itu kalau dipahami secara tekstual otaknya nggak bekerja, dikirain Abraham itu Allah. Kan sudah jelas Allah Abraham, Allah Esau, Allah Yakob. Tekstualnya begitu di terjemahan itu. Kalau otaknya nggak bekerja, dia akan mengatakan bahwa Abraham itu Allah, ya, Esau itu Allah, ya, Yakob itu Allah, Esau atau Ishak ya, sorry keliru ngomong ya. Jadi kan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob. Sebetulnya teksnya ya seperti itu dan memang begitu. Tapi bagaimana pemahamannya? Pemahamannya adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakob. Meskipun tertulis Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob, tidak tertulis Allahnya Ishak, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakob. Jadi otak bekerja. Begitu juga, aku sih nggak keberatan kalau firman itu adalah Allah, tapi bukan terus dipahami seperti tekstual firman itu Allah. Seperti tadi, Allah Abraham itu tulis tekstualnya begitu, tapi tidak dipahami terus Abraham itu Allah. Gitu loh. Ya. Kalau terjemahannya seperti itu, karena ada terjemahan lain. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ilahi. Nanti kalau kita lihat terjemahannya teman-teman saksi Yehova, itu mana nih Injil Bapak yang kecil mana ya, punyanya saksi Yehova, yang hitam? Oh ini ya teman saksi Yehova ini ya, lihat lain terjemahannya.
Terus kita mau terjemahkan yang seperti apa? Kan bertarung lagi kita di sini. Kembali ke terjemahan di Al-Quran juga kita sudah mendekonstruksi beberapa terjemahan yang salah. Ya, bentar supaya tuntas. Yohanes 1. Nah, gini ya. Inilah ya. Ini agak lain memang ya Injilnya teman-teman Saksi Yehova. Oke, ya. Begini. Pada mulanya firman itu ada ya. Dan firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah suatu Allah kecil. Kalau aku lebih simpel menerjemahkan bukan Allah, maksudnya Allah kecil itu hurufnya kecil gitu loh. Lebih enak sebetulnya diterjemahkan pada mulanya adalah firman, firman itu ada dan firman itu bersama Allah dan firman itu ilahi. Gitu loh. Lebih enak, lebih enak begitu. Tapi ya nggak apa-apa lah teman Saksi Yehova senangnya firman itu suatu Allah. Bukan firman itu adalah Allah. Nah sekarang kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, karena begini. Ya, ini sudah ya, sudah semua ya. Aku hapus dulu. Ya. Sudah ya. Ini kanon tertutupnya di sini ya. Kita tidak membuka untuk yang lain, ditutup sudah sama ini. Bahwa Allah itu, YHWH itu, Tuhan itu Ehad, Ahad ya. Oke. Ini sudah ya. Oke. Kalau kita lihat ya, kita rujuk ke original teksnya, itu kan begini. Dari firman itu ya. Yang Yohanes 1 pasal 1 ini ya. Ini merujuknya begini nanti. Ya. Ini. En arse, en hologos, ya. Kai hologos en prostonteon. Perhatikan, tonteon. Kai theos, nah, dia berubah menjadi theos ya. En hologos. Ya. Diterjemahkannya dalam Injil-Injil yang mainstream itu ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terjemahnya begitu. Padahal kalau kita lihat rujukan ya, tekstualnya begini. Pertama itu tonteon. Ini ya, ada kata sandang ya. Kata sandang itu terus begini. Teon. Ya. Terus ada lagi begini. Yang kedua, itu dia tidak pakai kata sandang, dia langsung teos. Nih. Apakah ini punya arti yang sama? Ini keilahian. Ini Allah, ini keilahian. Kalau aku begitu. Makanya ada fakultas teologi. Jangan kamu pikir fakultas teologi itu terus berbicara Allah secara secara physically, bukan. Tapi keilahiannya itu yang dibicarakan. Karena bagaimana mungkin mau ketemu teos secara fisik, tidak mungkin. Makanya disebutlah fakultas teologi. Dia berasal dari kata teos ini. Ya. Sementara yang di sini dia pakai kata sandang, teon. Ya, sudah ada kata sandang ini. Dia teon, bukan teos. Yang jadi masalah ketika masuk dalam lagi-lagi terjemahan. Ketika ini sama-sama masuk, mana tadi ya?
Masuk ke terjemahan Indonesia, ini semua menjadi Allah. Ini masalahnya. Penyakitnya itu di sini. Ya. Kalau aku enggak begitu. Di sini dia Allah, di sini dia ilahi. Gitu loh. Ya. Sama dengan gini ya, gimana contohnya ya? Kalau kita lihat manis dengan si manis itu sama enggak? Itu aja lah ya. Manis dengan si manis itu sama enggak? Kan enggak sama. Manis itu bendanya, rasanya. Si manis itu julukan. Lebih ke sifatnya. Nah, ini personalnya. Ini sifat dari personal itu, ilahi dia. Allah yang ilahi. Firman itu ilahi karena dia berasal dari Allah. Bukan terus teon jadi Allah, teos jadi Allah. Kacau. Itulah ya. Oke. Saranku ini aja. Kamu cermati Yohanes 1 pasal 1. Nanti kamu komparasi dengan Lukas 1, 26, 36. Terus kamu tentukan bahwa firman itu ya, Yesus itu firman atau berasal dari firman. Itu aja ya. Cukup ribet menjelaskannya karena sudah masuk ke bahasa-bahasa filsafat juga ya, masuk. Jadi mohon kalian juga harus ekstra apa namanya ya, ekstra serius memperhatikannya. Aku kira itu yang bisa aku sampaikan untuk laiku. Terima kasih atas komentarnya. Aku sudah tanggapi. Terlepas kamu setuju atau tidak setuju itu tidak ada masalah. Kalau setuju silakan saja. Kalau tidak setuju ya nggak usah dipakai, gitu aja ya. Tapi setidaknya secara akademis aku telah memberikan tanggapan atas apa yang kamu request, dan itu bentuk apresiasiku, penghormatanku kepada kamu ya. Oke, itu semuanya saudara-saudaraku ya. Terima kasih telah menyaksikan kajian di sini. Oke, untuk saudara-saudaraku yang Islam ya, jaga imannya ya, iman Islam ya, Allah ya, Kanjeng Nabi, Al-Qur'an jangan sampai hilang dalam hidup kita, dan bersahabatlah dengan Al-Qur'an ya. Namun demikian jangan lupa hormati, hargai teman-teman kita yang mencari jalan lain, Ghoiru Islam, karena mereka juga saudara kita. Kalau mau membicarakan komparasinya, bicarakan dalam ruang-ruang akademis seperti ini ya, sehingga rasa hormat di antara kita tetap ada. Itu dari aku ya. Semoga kalian semua mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.